Kembali lagi di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang beban dan kekuatan kapal. Beban dan kekuatan kapal ini merupakan salah satu materi tentang mata kuliah inspeksi dan reparasi kapal. Jadi kita akan perhatikan apa aja yang harus kita pelajari di beban dan kekuatan kapal. Di sini yang perlu diperhatikan bahwa penyebab alami dari kerusakan struktur kapal itu terdiri atas dua. Yang pertama ada beban mekanik dan beban kimiawi. Apa sih itu beban mekanik? Beban mekanik ini itu dipengaruhi jika jumlah beban struktur kapal lebih besar daripada kekuatan kapal. Kenapa beban mekanik ini harus kita pelajari? Karena kebanyakan banyak kapal-kapal yang sekarang tidak mematuhi aturan. Jadi ketika si punya kapal ini, dia kadang memuat barang-barang yang bebannya melebihi dari kapasitas kapal, sehingga kapal ini mengalami overload. Dan ini mengakibatkan kapal ini semakin banyak muatan, maka air ini akan melewati syarat kapal. Dan ketika air laut ini melewati syarat kapal, akan mengakibatkan terjadinya tenggelam. Nah, bukan cuma itu aja. Ternyata di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah kekuatan kapalnya. Ketika bebannya besar, terus kekuatan struktur kapalnya kecil, itu mengakibatkan kerusakan juga pada struktur kapal ya. Dan kekuatan kapalnya ini ya akan berkurang gitu loh. Jadi yang kedua kita perhatikan tentang bagian kimiawi. Kimiawi ini akibat dari pengaruh korosi. Pengaruh korosi ini akibat terjadinya karat pada bagian baja atau struktur kapal. Namanya juga kita kapal ketika di laut, ya dia akan cepat sekali terjadinya korosi. Nah, jadi ini pengaruh dari korosi ini mengakibatkan struktur atau bagian dari baja ini akan mengalami penipisan plat atau struktur, sehingga yang tadi awalnya kekuatan kapal saya, struktur kapal saya sebesar ini tiba-tiba berkurang. Nah, jadi ini sangat perlu diperhatikan. Jadi kedua ini perlu diperhatikan sebagai salah satu pertimbangan kita untuk belajar tentang beban dan kekuatan. Terus lanjut, kita akan belajar tentang beban pada kapal. Beban pada kapal sendiri itu terdiri atas dua, yaitu beban pada ombak dan beban pada muatan. Jadi kita harus perhatikan satu-satu dulu. Kita mulai dari beban ombak. Nah, beban pada ombak ini ada 4 beban gaya ombaknya ini. Yang pertama ada penting, yang kedua ada pounding atau slamming, yang ketiga itu ada racking, yang keempat ada torsional force. Nah, jadi kita perhatikan dulu satu-satu. Yang kita mulai pertama itu dari penting. Apa sih itu penting? Penting adalah tegangan secara lokal yang terjadi pada lajur kulit kapal secara keluar dan ke dalam, yang merupakan gaya lengkung yang disebabkan oleh tekanan naik dan turun pada lambung kapal pada waktu berada di antara ombak. Nah, jadi kita perhatikan. Nah, ini contoh penyebab terjadinya penting.
Nah, kita lihat di gambar ini, di mana kapal di bagian haluan dia melewati ombak yang berasal dari depannya, ombak dari depan, dan ombak ini melewati haluannya ini melewati ombak. Nah, ketika ombak sebesar ini, itu uh, bagian haluan ini yang terkena ombak yang besar dengan kecepatan yang relatif, kadang besar, kadang tinggi, kadang cepat, ya. Itu jadi struktur di bagian haluan ini perlu diperhatikan, ya. Jadi ini gambar kedua adalah fluktuasi tekanan akibat adanya gerakan ombak melewati badan kapal dari bagian depan. Nah, ini ya gaya-gayanya, gaya tekanannya. Jadi ini yang ketiga ada uh, penyebab dari gerakan keluar masuk yang tadi dijelasin pada plat lambung. Nah, ini akibat tadi tekanan dari ombak itu yang besar dengan kecepatan yang lumayan, ini akan menghantam bagian haluan kapal, dan ini akan mengalami uh, keluar masuk gitu. Ya, kenapa dia keluar masuk, dikatakan keluar masuk karena ketika dia mengalami tekanan akibat ombak yang datang, struktur itu akan mengalami deformasi. Kenapa dibilang keluar lagi? Karena baja ini punya elastisitas yang masih dibilang dia bisa kembali lagi ke posisi semula, makanya itu dibilangnya keluar masuk gitu. Tapi kalau tekanannya besar karena konstruksinya juga tidak seimbang, maka akan mengalami deformasi yang parah dan akan mengalami struktur bagian haluan depan itu akan bisa mengalami kerusakan. Ya, kita lanjut ya. Ini contoh bentuk konstruksinya. Nah, untuk mencegah terjadinya penting di bagian haluan depan. Nah, ini harus menggunakan yang namanya penting beam dan penting stringer. Nah, ini yang harus dibuatkan konstruksinya. Nah, ini ada penunjukan, ini penting beamnya, ini penting stringer, bisa kalian perhatikan. Nah, ini penting beamnya. Ini konstruksi tambahan agar bisa menahan gaya ombak tadi. Kita lanjut. Yang kedua itu ada namanya pounding atau slamming. Pounding dan slamming ini dijelaskan bahwa tegangan lokal yang besar yang terjadi pada lajur plat dasar atau bottom pada gading bagian depan atau pada waktu kapal berlayar terdapat ombak dari depan. Tegangan ini berasal sekali pada waktu kapal diisi balas tidak penuh dan terjadi di lajur kulit dasar atau plat bottom kapal atau bottom belakang pada perpotongan sekat kedap air. Nah, jadi saya akan jelasin. Ketika ombaknya dari depan, ketika kapal ini muatannya kosong, sehingga kapal ini ketika kena ombak dengan bentuk ombaknya seperti ini, itu kapal bagian depannya itu akan terangkat. Kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ketika kapal berlayar di lautan yang ganas, ini pasti terangkat, ya. Jadi seperti itu. Ketika kapal ini bagian lambungnya ini terangkat, nah kita perhatikan anak panahnya ini,
dia pasti akan jatuh lagi ke bawah. Dan jatuh ke bawah ini, nah, mengakibatkan struktur di bagian bawah sini akan menghantam uh, air dengan beratnya berapa ratus ton di sini, menghantam ini mengakibatkan struktur di dalam ini akan mengalami kerusakan. Jadi bagian sini harus diperhatikan. Nah, ini ya proses terjadinya apa pondingnya tadi. Nah, ketika air lautnya seperti ini dia bergerak. Nah, di bagian sini ke sini ini yang harus diperhatikan ketika kapalnya ini jatuh lagi ke bawah. Dia dekat dengan sekat kedap airnya ini tadi, yang dibilangnya sekatnya di sekitar sini ya. Dan ini bagian struktur bagian bawah sini ini yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Kita lihat contoh strukturnya. Ini ada contoh konstruksi tambahan pada plat dasar untuk mencegah pounding pada kapal. Jadi kita di sini disarankan untuk menggunakan solid floor di daerah pounding. Di bagian haluan tadi, tapi di bagian bawah, pas di bagian itunya tadi ya, ketika kapalnya itu jatuh dan menghantam air. Dan ini punya konstruksi sendiri tambahan agar bisa menahan tekanan di situ. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada yang ketiga, ada racking. Racking di sini dijelaskan bahwa secara melintang yang terjadi pada waktu kapal mengalami rolling, tegangan yang terjadi bergerak ke samping pada struktur dasar berganda atau bottom, dan pada lajur kulit kapal yang bergerak naik ke sisi yang lain. Nah, ketika waktu kapal mengalami rolling, tegangan terjadi bergerak ke samping. Nah, kalau kalian tidak tahu tentang rolling, kalian bisa melihat di video pertama saya. Di situ saya membahas tentang yang namanya derajat kebebasan kapal. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi gaya pada kapal ini, gaya kapal mengalami rolling, sehingga tegangan terjadi bergerak ke samping. Sehingga strukturnya ini, ya kalau ini udah ke samping, ya bagian sini juga akan mengalami perubahan, terjadinya geser di bagian sini penutup palka. Jadi kalau waktu penutupan palka ini tidak bisa ditutup rapat karena dia mengalami pergeseran. Dan ini waktu ketika reparasi ini perlu dicek, diperhatikan bagian sini dan bagian sini. Ini perlu diperhatikan. Sudah, kita lanjut ya. Selanjutnya yang keempat ada torsional force. Tegangan secara melintang yang terjadi pada salah satu badan kapal, ia merupakan gaya puntiran pada umumnya yang disebabkan tenaga puntir. Nah, apa sih tenaga puntir ini? Tenaga puntir itu akibat ombaknya itu seperti orang yang lagi mau sliding, ya, menyerong dari samping, ada yang dari samping kiri dan kanan, yang itu mengakibatkan kapal ini mengalami yang namanya puntir, ya, seperti itu. Jadi kita lanjut. Ya, tadi beban ombak. Sekarang kita masuk ke beban muatan. Beban pada muatan ini yang perlu kita perhatikan adalah shear force atau gaya geser. Yang kedua adalah moment bending atau moment tekuk, yang nanti akan dibagi lagi menjadi sagging dan fogging. Jadi ini yang dimaksud shear force dan bending moment. Jadi ini ya, jadi ini ada kurva shear force-nya dan ini bending moment-nya atau moment gaya tekuknya. Ini kalau di mekanika teknik, kalau kalian sudah belajar ya pasti kalian tahu lah yang mudah-mudahan seperti ini. Apa sih fungsi dari kita melihat grafik ini?
Jadi ketika kita waktu reparasi atau mendesain, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian-bagian sini yang mengalami kurvanya naik ini. Ini yang harus diperhatikan. Ya, seperti itu. Dan yang tadi, bending moment ini, atau momen tekuk ini yang mengakibatkan uh, gaya tekuk ini disebabkan karena adanya tadi uh, gaya ombak, yaitu gaya ombak dalam bentuk hogging, seperti parabol, ya betul bentuknya, kayak gini. Dan ada yang bentuk kayak ini, sagging, bentuknya seperti ini. Nah, sehingga mengalami bending moment di bagian tengah, sehingga ini mengakibatkan patah jika penyebaran bebannya. Jadi ini apa ya, harus diperhatikan beban dan cara muatnya agar ini bisa teratasi dan tidak patah di tengah, seperti itu. Jadi lanjut. Nah, ini akibatnya dari yang tadi dari bebannya itu, tadi ada shear force, terus ada bending moment, ada sagging dan hogging. Nah, jika kita tidak memperhatikan hal-hal tadi, akibatnya kecelakaan kapal, yaitu kapal patah di tengah. Dan ini kapal Balker, ini Desember tahun 2000. Kalau ada patah di tengah, mengakibatkan minyak dan barang-barang akan tumpah di laut, dan itu mengakibatkan pencemaran laut, dan itu adalah pekerjaan yang sangat dan itu fatal menurut saya. Terus kita lanjut lagi, dan ternyata sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini agar semakin berkembang dan semakin rajin untuk memberikan informasi-informasi tentang pengetahuan tentang kapal. Sekian dari saya. Terima kasih.